Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kuliah online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemrograman dasar Java, yaitu tentang tipe data Java. Apa itu tipe data Java? Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Oke guys, kembali lagi dengan channel kuliah online. Pada video ketiga ini saya akan membahas tentang Java Data Types atau tipe data Java. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, variabel di Java itu harus berupa tipe data yang ditentukan. Seperti contohnya seperti ini. Seperti yang terlihat pada layar, int, float, char, boolean. Nah, int itu tempat menyimpan bilangan bulat tanpa desimal seperti 123 atau min 123, tempat menyimpan bilangan bulat. Sini saya buat 7. Dan float itu adalah tempat menyimpan angka atau floating point dengan desimal seperti 19,99 atau min 19,99. Di sini saya buat 7,99. Dan char itu adalah tempat menyimpan karakter tunggal seperti A atau B. Ini saya buat R, dan dia itu diapit oleh tanda petik tunggal. Ini dia. Dan boolean itu adalah tempat menyimpan nilai dengan dua status, benar atau salah. Di sini saya buat benar, true. Nah, ada juga string. String itu ialah tempat menyimpan teks. Seperti yang saya buat di sini adalah hello world. Dan jangan lupa, pada variabel string itu dia nilainya diapit oleh dua tanda petik ganda. Ini dia petik ganda, dan nilainya atau teksnya ini dia. Dan selanjutnya, tipe data itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada tipe data primitif. Gimana itu tipe data primitif? Seperti byte, short, int atau integer, long, float, double, boolean, dan yang terakhir adalah char. Dan yang kedua itu ada tipe data non primitif seperti string, array, dan class. Kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang ini pada video yang akan saya bahas selanjutnya. Dan tipe data primitif. Tipe data primitif itu untuk menentukan urutan dan tipe nilai variabel dan tidak memiliki metode tambahan. Nah, untuk mempelajari tentang tipe data primitif lebih lengkapnya itu, kalian semua bisa membuka W3School pada Learn Java. Di Learn Java itu kalian bisa cari di situ namanya Java Data Types. Nah, di dalam Java Data Types itu ada penjelasan lebih lanjut tentang tipe data primitif. Nah, ini dia sudah saya buka W3School. Kalian bisa mempelajari lebih lengkapnya pada website W3School tentang tipe data primitif. Jadi, tipe data primitif itu menentukan ukuran dan tipe nilai variabel dan tidak memiliki metode tambahan. Ada 8 tipe data primitif di Java. Yang pertama itu ada byte dengan ukuran 1 byte. Itu bisa menyimpan bilangan bulat dari min 128 sampai 127. Dan ada tipe data short. Nah, ukuran tipe data short ini adalah 2 bytes. Dalam menyimpan bilangan bulat, tipe data short ini bisa
mulai dari min 32,768 sampai 32,767. Dan yang ketiga itu ada tipe data INT atau integer dengan ukuran 4 byte. INT ini bisa menyimpan bilangan bulat dari min 2,147,483,648 hingga 2,147,483,647. Dan ada tipe data long, ukurannya itu 8 byte, yaitu bisa menyimpan bilangan bulat dari ini sampai segini. Dan ada tipe data float, ukurnya itu 4 byte, yaitu bisa menyimpan bilangan pecahan, cukup untuk menyimpan 6 sampai 7 angka desimal. Dan ada tipe data double, yaitu mempunyai ukuran 8 byte, yaitu bisa menyimpan bilangan pecahan cukup untuk menyimpan 15 angka desimal. Dan ada boolean, ukurannya itu 1 bit, dia itu bisa menyimpan nilai benar atau salah. Dan yang terakhir ada char, ukurannya itu 2 byte, dia itu bisa menyimpan satu karakter atau huruf. Lalu di sini ada angka. Jenis bilangan primitif dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada jenis bilangan bulat, menyimpan bilangan bulat positif atau negatif. Dan jenis bilangan bulat, maaf saya ulang dari awal. Jenis bilangan primitif itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jenis bilangan bulat itu menyimpan bilangan bulat positif atau negatif seperti 123 atau min 456 tanpa desimal. Dan jenis yang valid adalah tipe byte, short, INT, dan long. Jenis mana yang harus Anda gunakan bergantung pada nilai numerik. Lalu ada floating point types, yaitu mewakili angka dengan bagian pecahan yang berisi 1 atau lebih desimal. Ada 2 jenis, yaitu float dan double. Kalian bisa pelajari lebih lengkap pada website tersebut. Oke, baik, saya akan memberikan beberapa contoh ya, yang dimulai dari byte. Nah, jadi jenis integer itu kan ada banyak. Yang pertama kan saya berikan contoh tentang byte. Jadi tipe data byte itu dapat menyimpan bilangan bulat dari min 128 hingga 127. Ini dapat digunakan sebagai pengganti INT atau tipe integer untuk menghemat memori ketika kita yakin bahwa nilainya akan berada dalam min 128 dan 127. Nah, gimana contohnya tentang byte ini? Saya akan contohkan kepada kalian semua karena di sini kita menggunakan tipe data byte. Di sini kita buat byte. Nah, kan tadi seperti yang saya bilang, dia itu bisa menyimpan bilangan bulat dari min 128 hingga 127. Jadi misalnya nih, kita buat di sini dia 100. Kita print lah, atau kita akan jalankan file tersebut.
seperti ini. Kita coba jalankan atau runkan. Nah, dia bisa menampung si byte ini, dia bisa menampung bilangan bulat dari min 128 hingga 127. Jadi kita buat di sini 100 karena dia masih di daerah angka min 128 sampai 127. Tapi gimana kalau kita lewatkan tadi kan batasnya cuma sampai 127. Kita buatlah di sini misalnya 130. Otomatis dia akan error karena si byte ini dia hanya bisa menampung dari min 128 hingga 127. Coba kita jalankan, run. Nah, dia akan error. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data short. Jadi tipe data singkat atau tipe data short lah kita bilang. Tipe data short ini dapat menyimpan bilangan bulat dari min 32.768 sampai 32.767. Nah, contohnya bagaimana tentang tipe data short ini? Contohnya itu seperti ini. Karena kita tadi memakai tipe, karena sekarang ini kita memakai tipe data short. Sini kita buat short. Kita buat di sini. Tadi dia bisa menyimpan bilangan bulat dari min 32.268 hingga 32.267. Jadi misalnya di sini kita buatlah 5.000 kan, 5.000. Nah, kita coba jalankan file tersebut dan dia akan muncul di sini 5.000 karena dia sesuai dan masih dalam ranah si tipe data short ini. Jadi kan batasnya sampai 32.767 nih. Kita buatlah di sini misalnya 33.000 lah ya kan. Pasti dia akan error karena dia sudah di luar batas yang bisa ditampung oleh tipe data short ini. Nah, jalankan, run. Dia akan error. Dia sudah di luar batas kemampuan si tipe data short ini. Jadi dia harus masih dalam ranah min 32.768 hingga 32.767. Oke, saya akan mengasih contoh tipe data selanjutnya yaitu int atau integer. Jadi tipe data integer itu dapat menyimpan bilangan bulat dari min 2147 48 3648 hingga 2147 48 3647. Dan secara umum dalam tutorial kita kali ini, tipe data integer adalah tipe data yang disukai ketika kita membuat variabel dengan nilai numerik. Namun kelemahannya, tipe data integer ini salah satu kelemahannya, tipe data integer ini akan memakan banyak memori. Jadi ketika kita yakin bahwasannya bilangan bulat yang ingin kita masukkan tidak lebih dari 127, maka kita bisa menghemat memori menggunakan tipe data byte. Saya akan memberi contoh tentang tipe data integer ini. Misalnya nih, yang kita membuat tipe data integer int
nomor. Misalnya kita buat 100.000. Tuh 23 100.000. Nah, kita coba jalankan. Dia pasti berhasil dan menampilkan di layar 100.000. Ini dia. Untuk tipe data integer ini dia bisa menyimpan dia mempunyai kapasitas yang besar untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, selain tipe data integer, ada lagi tipe data yang dapat menyimpan banyak sekali bilangan bulat, yaitu adalah tipe data long. Saya akan memberikan contohnya tentang tipe data long. Kita akan menggunakan tipe data long. Jadi di sini saya buat long. Nah, di sini kita buat misalnya di sini banyak lah ya kan, karena dia bisa menyimpan dengan kapasitas yang besar. Misalnya di sini kita buat segini, lalu coba kita jalankan atau kita runkan. Nah, dia akan menampilkan sesuai apa yang kita buat di sini dengan jumlah yang besar, karena dia bisa menampung bilangan bulat yang sangat banyak sekali, yaitu adalah tipe data long. Untuk selanjutnya itu ada tipe data floating point atau floating point types. Jadi pada floating point ini kita harus menggunakan tipe floating point setiap kali kita membutuhkan angka dengan desimal seperti 9,99 atau 3,14515. Nah, pokoknya yang ada koma-komanya itu pakai floating lah ya kan. Contohnya itu seperti ini. Kita akan menggunakan tipe data float. Nah, kan float itu dia identik dengan ada koma-komanya ya kan guys. Misalnya ini kita buat 7,65. Maaf, maksudnya di sini komanya tidak seperti ini namun titik. Nah, 7,65 kita jalankan nih di data float. Maka dia akan menampilkan 7,65. Jadi ingat aja guys, yang tipe data float itu identik dengan ada koma-komanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data double. Nah, gimana itu tipe data double? Jadi tipe data ganda atau double dapat menyimpan bilangan pecahan dari 1,7e sampai 308 hingga 1,7e plus 308. Jangan lupa ya guys, perhatikan bahwa kita harus mengakhiri nilai dengan D. Gimana contohnya? Saya akan membuat contoh tentang tipe data double ini. Nah, kita menggunakan tipe data double. Floatnya kita ganti double.
Misalnya di sini 19,99. Tadi di situ tadi seperti yang saya bilang bahwasannya kalau tipe data double ini harus diakhiri dengan D. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan programnya. Nah, dia akan menampilkan 19,99. Lalu apa dong bedanya dengan tipe data float tadi? Dan lebih bagus gunakan float atau tipe data double? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Ketetapan nilai titik float menunjukkan berapa digit yang dapat dimiliki nilai setelah titik desimal, dan ketetapan float hanya 6 atau 7 digit desimal. Sedangkan variabel ganda atau double memiliki presisi sekitar 15 digit. Oleh karena itu, lebih aman menggunakan double untuk sebagian besar kalkulasi. Oke, mungkin itu dapat menjelaskan mana yang lebih baik, menggunakan tipe data double atau menggunakan tipe data float ketika kita menjumpai atau ingin membuat nilai seperti ini. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data boolean. Tipe data boolean itu dideklarasikan dengan kata kunci dan hanya dapat mengambil nilai benar atau salah. Contohnya seperti ini. Boolean, lalu belajar, misalnya kita buat sini belajar enak, nah pernyataan sini adalah benar, dan di sini kita buat satu lagi pernyataannya, belajar enggak enak. Sini kita buat pernyataannya false. Nah, seperti ini. Jadi kan seperti yang saya bilang barusan tadi, bahwasannya boolean itu hanya dapat mengambil nilai benar atau salah. Jadi kita buat di sini boolean belajar enak benar atau true, boolean belajar nggak enak salah atau false. Coba kita jalankan programnya. Run. Nah, dan yang keluar di sini adalah true dan false sesuai dengan pernyataannya tadi, hanya dapat mengambil nilai benar atau salah. Itu pada tipe data boolean. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter. Jadi tipe data karakter atau char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter, dan karakter harus diapit oleh tanda kutip tunggal. Contohnya itu A atau C dan lain-lain. Akan saya contohkan contoh sederhananya. Misalnya nih seperti ini. Kita akan menggunakan tipe data char. Huruf kita buat sini kan. Huruf, misalnya huruf R. Ingat yang saya bilang barusan, bahwasannya tipe data char itu harus diapit oleh tanda petik tunggal, tanda kutip tunggal. Contohnya itu seperti ini. Misalnya sini kita buat karakternya itu adalah R. Nah, setelah itu kita buatlah di sini huruf kan, karena kita mau menampilkan si huruf ini.
Nah, setelah seperti ini coba kita jalankan programnya. Kita runkan filenya, dan yang tampil di sini adalah R sesuai dengan tipe data yang kita gunakan, yaitu tipe data char. Tipe data char itu atau karakter digunakan untuk menyimpan satu karakter. Karakter itu harus diapit oleh tanda kutip tunggal seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data string. Sebenarnya tipe data string ini telah saya jelaskan pada video pertama kalau tidak salah. Namun di sini akan saya jelaskan kembali agar kita semua lebih paham dalam mempelajari tipe data string. Jadi tipe data string itu adalah tempat menyimpan teks. Seperti terserah kita teksnya mau apa, halo, hai, apa kabar, dan teks tersebut harus diapit di antara tanda petik atau tanda kutip ganda. Maksud saya tanda kutip ganda. Contohnya itu akan saya buat seperti ini. Nah, kita kan tadi mau membuat string kan, tipe data string. Maaf. Tipe data string, lalu di sini kita buat nama, atau video sebelumnya kan saya buat sini nama, atau kita buat di sini salam, ya kan? Salam. Nah, kita buat tanda sama dengan, jangan lupa tanda sama dengannya. Lalu di sini nilai atau teksnya itu harus diapit di antara tanda kutip ganda seperti ini. Misalnya selamat pagi. Lalu di sini kita tampilkan ke layar salam. Nah, kita runkan filenya, dan di sini yang muncul adalah selamat pagi. Jadi tipe data string itu untuk menyimpan karakter atau teks. Nilai string harus diapit oleh tanda kutip ganda. Nilai string harus diapit oleh tanda kutip ganda. Tanda kutip ganda. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke Java tipe casting. Namun untuk materi Java tipe casting akan saya bahas pada video selanjutnya atau pada part selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini saya jelaskan sampai di sini, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kalau ada saran atau kritik yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian sampaikan pada kolom komentar. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan materi ini, karena di sini juga kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa lagi. See you next video.